warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 4 tentang sumber daya alam atau yang biasanya disingkat dengan SDA. Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang berasal dari alam yang biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Alam berupa lautan, daratan, pegunungan, dan lainnya. Di dalamnya memiliki banyak benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia. Macam-macam sumber daya alam. Ada berbagai macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berarti sumber yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan mikroba. Sumber daya alam non-hayati berarti sumber yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya seperti udara, matahari, tanah, batu, dan lainnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, antara lain yaitu sumber daya alam yang terbarukan dan tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan artinya sumber tersebut bersifat berkelanjutan atau terus ada. Contohnya seperti sinar matahari dan angin. Nah, sumber daya alam tak terbarukan berarti sumber tersebut terbebas dari jumlahnya dan suatu saat akan habis. Contohnya, coba yang pertama, minyak, emas, batu bara, dan lainnya. Kemudian, sumber daya alam berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, antara lain sumber daya alam yang langsung digunakan dan yang tak langsung. Sumber daya alam yang langsung digunakan artinya sumber alam tersebut dapat dimanfaatkan tanpa perlu proses. Nah, contohnya seperti buah-buahan dan air minum. Kemudian sumber daya alam yang tak langsung digunakan berarti sumber harus melalui proses untuk biasa digunakan, yaitu contohnya seperti daging, ikan, dan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam sangatlah berharga nilainya, maka dari itu perlu bijak dalam penggunaannya agar kita mampu memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ini pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemanfaatan jahe sebagai bahan obat dan kerbau untuk membajak sawah. Kemudian yang kedua, pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam. Yang ketiga, pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagai sumber pembangkit listrik alternatif. Yang keempat, pemanfaatan emas sebagai perhiasan. Kemudian yang kelima, pemanfaatan buah-buahan sebagai sumber vitamin bagi tubuh. Yang keenam, pemanfaatan daging dan ikan yang dapat dimasak sebagai sumber protein bagi tubuh. Sekian, bagaimana anak-anak? Sudah jelas kan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam atau yang biasa kita sebut dengan SDA? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.